Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Molly yang berkata bahwa 4 kaisar dewa berkumpul di sini hanya untuk melenyapkanku. Dan sepertinya waktuku sudah tak banyak. Serta apa yang akan terjadi di dunia ini tidak lagi penting bagiku. Tak mau banyak bicara, Molly pun segera melancarkan serangannya. Yang hal itu membuat para dewa dan pasukannya terpental. Dirinya berkata, meskipun kalian tidak akan menghabisiku, maka aku akan bunuh diri. Karena diriku tak akan membiarkan Yunche berjalan di jalan reinkarnasi seorang diri. Molly terus-menerus menghempaskan serangan ke arah pasukan para dewa. Ia juga bilang tak peduli ke surga maupun neraka, aku dan Yunche akan pergi bersama. Tetapi sebelum itu diriku akan mengubah alam dewa bintang ini menjadi kuburan untuk kalian. Namun tanpa diduga seketika itu juga tubuh Molly terhempas akibat serangan dari Dewa Fantian. Dengan kesempatan itu, Dewa Fantian kembali melesat untuk menghunuskan pedangnya. Tapi untung saja dengan gerakan cepat Molly dapat menahan serangan tersebut. Dewa Fantian berpikir, sepertinya kekuatan Molly menjadi lebih besar dari sebelumnya. Dan tentunya hal ini karena dia bergantung pada kekuatan bayi iblis. Bahkan bisa dikatakan jika Molly adalah guru dari bayi iblis itu sendiri. Dewa Fantian bergumam bahwa kekuatan bayi iblis itu adalah kekuatan Molly yang sebenarnya, karena tanpa bantuan bayi iblis tubuhnya tetap dipenuhi oleh kekuatan bayi iblis. Dan pada akhirnya Molly berhasil membuat Dewa Fantian terpental kesakitan. Dua pasukannya bergegas terbang untuk membantu sang dewa, tetapi Dewa Fantian menegaskan pada mereka berdua agar tak perlu mengkhawatirkannya, sehingga lebih baik kalian segera menangkap Molly untuk membunuhnya. Mereka pun langsung pergi untuk melaksanakan perintah dari Dewa Fantian. Setelah itu Dewa Fantian berkata kepada para dewa lainnya, bahwa sungguh tragis harga yang harus kita bayar, karena jika bayi iblis itu lolos bukan hanya kerugian besar yang akan sia-sia, tapi juga konsekuensi di masa depan yang tidak bisa kita bayangkan. Sedangkan Molly mulai memancarkan kekuatan yang sangat besar. Hal itu tentu membuat para dewa terhempas karena terkena aura tersebut. Namun saat dirinya ingin melancarkan serangan lagi, tiba-tiba saja ia malah muntah darah. Molly menyadari jika diriku sepertinya sudah telah mencapai batasanku, tetapi aku harus bisa bertahan sedikit lebih lama lagi, dan diriku juga harus membunuh Xing Juekong terlebih dahulu sebelum menyusul Yunche. Para dewa itu berniat untuk menghabisi Molly menggunakan kekuatan gabungan. Sedangkan Molly terus berusaha mengeluarkan teknik terkuatnya untuk menghadapi mereka semua. Bahkan mereka dibuat terkejut karena Molly justru melarikan diri dari tempat itu. Sementara itu di Aula Suci Phoenix terlihat Mu Bingyun yang bertanya pada kakaknya, apa sebenarnya yang terjadi? Suanyin menjawab bahwa kristal jiwa milik Yunche telah hancur, dan hal tersebut tentu membuat Mu Bingyun menjadi sangat terkejut. Suanyin menjelaskan jika Yunche telah mati di alam Dewa Bintang. Lantas Bingyun berkata, bagaimana bisa Yunche sampai tewas? Suanyin memberitahu, itu semua karena Yunche berusaha untuk melindungi Molly. Bingyun bilang, bukankah saat itu Yunche berada di alam Dewa Naga? Jadi mengapa tiba-tiba saja dia malah pergi ke alam Dewa Bintang? Dan apakah sebenarnya yang telah terjadi? Suanyin yang kesal berkata, biarkan saja Yunche mati, karena secara sadar dialah yang menginginkannya sendiri, padahal banyak sekali orang yang tidak mau Yunche melakukan hal itu. Bahkan banyak juga orang yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya dari kematian, jadi baguslah Yunche mati karena diriku tak punya murid bodoh sepertinya. Bingyun yang kebingungan bertanya, apakah kakak baik-baik saja? Namun Suanyin menegaskan, agar adiknya memberitahu semua orang kalau dirinya akan berkultivasi sampai beberapa tahun ke depan. Suanyin juga mengatakan, bahwa jangan ganggu diriku meski apapun yang terjadi nanti, dan mulai saat ini jangan pernah menyebut nama Yunche di hadapanku lagi. Bingyun yang melihat hal tersebut segera bergegas untuk mengejar sang kakak.
Sedangkan di alam Dewa Bintang terlihat Xing Juekong yang bersedih, karena alam Dewa Bintangnya telah hancur. Dewa Fantian berkat, jika kejadian ini tidak mungkin hanya sebatas di alam Dewa Bintang saja, melainkan juga di alam para dewa yang lainnya. Dewa Eternal bertanya pada Dewa Fantian, bagaimana keadaanmu saat ini? Dewa Fantian menjawab, jika diriku sudah lebih baik sekarang. Tetapi sisa-sisa energi bayi iblis masih menginfeksi hatiku. Sehingga hal ini membuat diriku khawatir tidak akan bisa tenang dalam tahun-tahun yang akan datang. Dewa Eternal memberitahu, jika kau ingin cepat pulih dirimu bisa meminta bantuan pada Permaisuri Naga. Dewa Fantian bilang, bahwa bantuan Permaisuri Naga sangatlah berharga, jadi kita akan melakukannya saat ada hal yang benar-benar mengancam hidup kita. Ia juga mengatakan kita memang terluka cukup parah, tetapi apakah Yue Wuya dapat bertahan hidup lebih lama? Namun dirinya mengingatkan, jika luka milik bayi iblis pun juga parah seperti kita, sehingga iblis bayi maupun Molly pasti tak bisa melarikan diri jauh dari tempat ini. Saat pasukan mereka datang, Dewa Eternal langsung bertanya, apakah kalian berhasil menangkap iblis bayi? Seorang pria menjelaskan, bahwa iblis bayi tersebut sangatlah cepat. Dan tanpa diduga auranya tiba-tiba saja menghilang. Di alam Dewa Bulan terlihat Yue Wuya yang sudah tak berdaya. Yue Wuji berkata, mengapa Anda tidak mencoba untuk meminta bantuan Permaisuri Naga? Yue Wuya memberitahu, bukannya diriku tak mau melakukannya, tapi ini sudah terlambat. Ia juga mengatakan, bahkan sebagai Raja Alam Dewa Bulan diriku tak bisa menghindari takdir. Lalu dirinya ingin menyerahkan alam Dewa Bulan tersebut pada Yue Wuji. Tetapi Yue Wuji menjawab, instrumen inti alam Dewa Bulan adalah sumber dari semua kekuatan Dewa Bulan. Dan inti itu juga merupakan simbol dari seorang Kaisar Dewa Bulan, sehingga diriku tak akan sanggup untuk menanggung beban sebesar ini, jadi tolong tarik kembali keputusan yang baru saja Anda katakan. Yue Wuya bilang, kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin aku tidak memahamimu? Dan setelahnya diriku ingin kau menyerahkan alam Dewa Bulan ini pada King Yue. Yue Wuji mengingatkan, jika rencana sebelumnya saja sudah hancur, saat Anda berpura-pura membuat King Yue menjadi Kaisar Dewa Bulan, sehingga mustahil baginya untuk menjadi pengganti Anda. Karena bagaimanapun juga King Yue berasal dari alam bawah. Yue Wuji menjelaskan, bahwa menjadi anak angkat saja sudah cukup berlebihan, apalagi jika King Yue sampai mewarisi posisi Kaisar Dewa Bulan. Hal ini tentu membuatku khawatir akan ada semakin banyak orang yang menentangnya. Lagi pula mungkin King Yue tidak akan mau mewarisi posisi tersebut. Yue Wuya memberitahu bahwa sebelumnya King Yue memang tidak pernah mau, tapi setelah dia kembali tiba-tiba dirinya memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menjadi Kaisar Dewa Bulan. Memang perubahannya terjadi setelah Yun Ce muncul, namun saat ini King Yue justru sudah pergi. Saat itu Yue Wuya terbatuk darah ketika mengatakan hal tersebut. Yue Wuya berkata, setelah aku pergi kekuatanmu adalah yang paling tinggi di antara semua Dewa Bulan, maka dirimu harus membantu King Yue dengan baik. Dirinya memberikan sebuah alat agar Yue Wuji segera menghubungi King Yue. Tak berselang lama datanglah King Yue yang menghampiri ayah angkatnya. Yue Wuya memberitahu bahwa Yun Ce telah tiada. King Yue menjawab, jika diriku sudah mengetahui hal itu. Yue Wuji bertanya, apakah Anda ingin mewarisi kekuatan suci Jisue pada King Yue? Karena hal ini tidak bisa dilakukan dengan cara paksa. King Yue juga mengingatkan, jika ayah kehilangan kekuatan tersebut maka kau pasti akan mati. Yue Wuya menjelaskan, bahwa alasan mengapa aku ingin langsung memberikan kekuatan suci Jisue padamu, karena agar kekuatan sucimu mencapai puncaknya dalam waktu singkat, dirimu juga memiliki 9 giok mendalam di tubuhmu, sehingga kau dapat menghilangkan kekuatan Jisue dengan kekuatan aslimu agar bisa meningkat dengan cepat. Jadi dengan cara ini semua orang akan menghormati dirimu. Sekarang aku tak memiliki banyak waktu untuk bertahan, dan jika diriku melihat kekuatan Jisue berhasil padamu, maka sekalipun aku hancur diriku akan merasa senang. King Yue pun terpaksa harus mengikuti perintah dari ayah angkatnya. Proses pemindahan akhirnya dilakukan, tetapi saat proses berlangsung tanpa diduga Yue Wuya terjatuh kelelahan.
Yue Wuji yang melihat hal itu tentu langsung menahan tubuh sang dewa. Yue Wuya bertanya pada Qing Yue, apakah kau ingat saat pertama kali aku menemukanmu? Qing Yue menjawab tentu saja aku masih mengingatnya. Kemudian Yue Wuya mulai bercerita tentang hari itu. Saat Qing Yue berada dalam keputusasaan, kau juga ingin mengakhiri hidup untuk menghindari penghinaan. Tapi untung saja aku datang dan berhasil menyelamatkan dirimu, bahkan aku juga berhasil melenyapkan para penyerang dari alam Yuan ilahi tersebut. Qing Yue bilang bahwa diriku tak akan pernah melupakan kebaikanmu. Namun Yue Wuya berkata, apakah kau tahu dalam perjalanan kembali ke alam Dewa Bulan bersamamu, diriku beberapa kali ingin membunuhmu? Mendengar penjelasan dari Yue Wuya membuat Qing Yue menjadi sangat terkejut. Yue Wuya melanjutkan, jika semua itu karena aku berharap adalah anak kandungku. Namun sayangnya kau adalah anak dari pria lain, bahkan selama ini kau tak peduli betapa baiknya diriku padamu, dan meskipun aku berjanji tak akan pernah menyakiti ayah kandungmu, tetapi dirimu menolak untuk memberitahuku satu kata pun tentang dirinya. Aku sangat membencinya, karena ayah kandungmu menikahi ibumu saat dirinya kehilangan ingatan, dan jika saja ayahmu menikahi wanitaku yang lain, mungkin aku akan membiarkannya, tapi mengapa harus Yue Wugao yang saat itu tidak bisa menyadari apapun? Yue Wuji mengatakan jika semua itu bukanlah salah Anda, dan jika ada sedikit kesempatan di masa depan, aku akan menghancurkannya untuk Anda. Lalu Yue Wuya memberitahu Qing Yue, jika kau ingin menjadi Kaisar Dewa Bulan maka ambillah kaca Kaisar Bulan dari tangan Yue Wuji. Karena jalanmu nanti pasti akan penuh rintangan yang tak terhitung jumlahnya. Namun jika dirimu tak bersedia, kau boleh kembali ke alam bintang tempat kau dilahirkan. Ketika dirinya ingin melanjutkan perkataannya tiba-tiba saja ia terjatuh tak sadarkan diri. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 134 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.